Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat, fungsi, manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Yang perlu kita ketahui, media pendidikan pada hakikatnya adalah perantara yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pendidikan ini merupakan media komunikasi pendidikan, karena pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media dapat menjadi komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Menurut Ike, tahun 1977, mengartikan sumber belajar sebagai semua sumber, baik dari data, manusia, dan barang, yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar proses pembelajaran. Nah, tiap-tiap dari bentuk sumber belajar harus berinteraksi dengan siswa apabila menginginkan kualitas dan hasil belajar yang optimal. Dan untuk mendukung komponen usaha proses belajar dalam mencapai tujuannya, maka perlu kiranya ada organisasi pengelolaannya. Sumber belajar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang didesain dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Adapun peranan media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu peranan media pembelajaran. Menurut Ahmad Rohani tahun 1997, peranan media pembelajaran yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran dapat berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Yang keempat, media pembelajaran dapat digunakan untuk mengamati benda yang terlalu kecil dan dapat digunakan untuk mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Serta, media pembelajaran dapat digunakan untuk mengamati suara yang halus untuk didengar dan mengamati peristiwa-peristiwa alam. Selanjutnya yaitu peran sumber belajar. Adapun peran sumber belajar yaitu yang pertama, menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan belajarnya. Yang kedua yaitu mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa, di mana ungkapan transmisi dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang amat berguna sebagai alat bantu untuk mengorganisasi dimensi sumber belajar. Selanjutnya yaitu manfaat media dan sumber belajar. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Namun secara khusus, manfaat media pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton pada tahun 1985 yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam, sehingga melalui media, penafsiran ini dapat direduksi sehingga materi dapat tersampaikan secara seragam. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat yaitu media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau yang biasa kita sebut dengan audio dan dapat dilihat atau visual. Yang kelima yaitu proses pembelajaran dapat lebih interaktif. Yang keenam, jumlah waktu belajar pun dapat dikurangi. Yang ketujuh, kualitas belajar siswa juga dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Adapun manfaat sumber belajar yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat yaitu dengan menggunakan sumber belajar, maka kita dapat lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima yaitu
memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang keenam yaitu dengan menggunakan sumber belajar, maka kita dapat memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.